adil, seperti sinar matahari. Dia netral, dia nggak lihat kamu itu orang hitam, putih, mau orang Sumatera, mau orang Sulawesi, mau orang Jawa, mau orang Bali, semuanya adil. Siapa yang dapat sinar matahari, semuanya rata. Nah, saya percaya itu. Mau tahu rahasia sukses itu apa? Gampang. Tadi kan saya sudah bilang, nomor satu apa? Channel yang Anda tonton. Kedua, 5 teman terdekat. Yang ketiga apa? Nah, ini penting. Tadi Pak Hermanto sudah sampaikan, konsisten di bidang cat berapa tahun? 20 tahun. Nah, anak muda sekarang 1 tahun bisnis yang gelondong, bosan ganti bisnis kedua. Ya kan? Pekerjaan satu, terus nonton YouTube. Waduh, temanku beli Ferrari, panas saya. Saya juga bisa beli Ferrari, Ferrarian, Hot Wheel. Iya kan? Panas. Wah, terus ada bisnis menawarkan, ini loh 1 bulan untung 30%. Nggak usah ngapa-ngapain, taruh duit aja. Panas. Waduh, betul. Saya taruh 1 juta, besok ditransfer 300.000. Bener. Padahal itu ujung-ujungnya money game. Nah, anak-anak zaman sekarang ini, mereka itu sangat tidak paham bagaimana membangun proses hidup. Saya tahu, memang zaman 15 tahun belakangan, terutama di Indonesia, 2-3 tahun belakangan, perilaku masyarakat Indonesia ini sudah mulai berubah sejak adanya YouTube. Bahkan zaman sekarang, kalau Anda makan di mall, Anda nongkrong di kafe, 5 orang duduk, semua lagi melihat handphonenya masing-masing. Kamu lihat kalau di bandara, di stasiun kereta api, semua lihat handphonenya sendiri-sendiri. Karena memang kita tidak bisa pungkiri sekarang atensi jutaan, ratusan juta manusia ke HP. Nah, sekarang apa yang Anda tonton? Saya punya banyak sahabat-sahabat muda. Ya, barusan saya, ya seperti Anda tahu, saya barusan buka bisnis sama Atta Halilintar. Ya, itu saya pegang brandnya beliau, AHA. Dan saya kenapa mau memegang brand AHA? Karena brand AHA ini adalah brand yang sangat luar biasa. Karena palsunya paling banyak. Ya, jadi 90% market share dinikmati KW-nya. Ini brand AHA, serius. Jadi orinya itu kalah sama yang palsunya. Tapi Atta ngomong 1 kalimat sama saya, nggak apa-apa Om, yang penting bisa ngasih rezeki pada masyarakat kecil. Wah, ini kata-kata menggugah saya, seperti seminar hari ini. Karena seminar hari ini, uang yang Anda sumbangkan, itu semua disumbangkan ke rumah sakit aku. Ini menandakan rezeki orang yang suka berbagi, itu pasti dilebihkan dengan cara yang berbeda. Saya percaya itu. Oleh sebab itu, hari ini kita nggak usah khawatir. Kalau mindset Anda hari ini pengen berubah, ubahlah dulu mindsetnya kalau pengen nasib berubah. Ya, saya hari ini nggak akan sharing banyak. Saya cuma ingin berbagi 1 tips tentang kembali ke subscriber. Saya subscribernya beli, saya candain. Google tidak mungkin bisa beli subscriber. Instagram bisa beli follower. Twitter bisa beli follower. YouTube nggak mungkin. Cara belinya gimana? Saya nggak ngerti. Ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa subscriber saya bisa 2 juta lebih. Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu cuma satu. Setiap hari saya berbagi konten yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Yang mana mereka tidak bisa dapatkan, yang mana mereka tidak dapatkan di sekolahnya, tidak dapatkan di kampusnya, tidak dapatkan di dosennya, tidak dapatkan di orang tuanya, saya bagikan. Ternyata diminati. Nah, itulah yang menyebabkan subscriber bisa menaik dengan sendirinya. Terus banyak konten-konten kreator kecil namanya saya, Om, supaya saya ini mau jadi YouTuber, Om. Saya tanya, tujuanmu mau jadi YouTuber itu apa? Saya pengen subscriber saya banyak kayak apa? Saya mau keliru. Loh, kok bisa keliru, Om? Om kan mematahkan impian saya. Saya bilang, terus tujuanmu jadi YouTuber itu apa? Saya mau kaya, Om, karena jadi YouTuber bisa beli Ferrari. Saya ngomong, bisa sih Hot Wheel. Serius. Loh, terus yang lucu satu lagi, ini kemarin saya cerita sama Smart FM. Ada komen di kolom komen, itu anak-anak kecil dia, saya nggak tahu itu SMP atau apa. Oh, Pak Chandra ini pengusaha gadungan. Kok bisa? Karena dia ini jadi YouTuber, kemudian
hidupnya cuma dari duit AdSense gitu. Duitnya YouTube katanya. Saya ini mau tertawa, terbahak-bahak, tapi wah ini anak-anak zaman sekarang ini ada yang rusak cara berpikirnya. Padahal duit dari YouTube, terus terang, saya semuanya saya sumbangkan untuk karyawan-karyawan saya. Gara-gara YouTube, saya bisa menghidupi 12 karyawan baru saat ini. Ya, yang mana beberapa karyawan saya ada yang orang tuanya sudah tidak bekerja, saya bisa memberikan lapangan pekerjaan. Gara-gara YouTube, saya bisa menolong satu karyawan saya yang suaminya itu penghasilannya tidak jelas, dia ibu rumah tangga 1 anak, tapi gara-gara bisa bekerja dengan saya dan sekarang keluarganya masih hidup, uang susu anak juga masih bisa dibiayai. Saya bilang, wah, gara-gara YouTube ini saya bisa jadi saluran berkat untuk orang lain. Itu karyawan. Baru karyawan. Kalau dilihat di kolom komen, saya lebih kaget lagi. Itu yang tadi yang satu anak kecil yang komen pengusaha gadungan. Yang komentar ribuan sampai hari ini saya nggak bisa baca komennya. Itu ada yang bilang, Pak, saya sudah di gara-gara channel SP30 saya nggak jadi bunuh diri. Saya pikir ini komen beneran atau enggak, saya cek beneran Pak, wajahnya beneran, saya cek beneran. Terus yang komen, Pak, gara-gara channel Bapak omset saya naik 300%. Wah, itu kata-kata yang betul-betul saya pikir ternyata kata-kata saya sederhana ini bisa membuat impact bagi hidup orang banyak. Kemudian juga lagi, Pak, gara-gara channel Bapak saya nggak jadi cerai sama istri. Sejak kapan saya jadi konsultan pernikahan? Pak, gara-gara channel Bapak saya berhenti merokok 27 tahun saya nggak bisa berhenti merokok. Wah, saya bisa menurunkan omsetnya Jarum ini sama gudang garam. Padahal minggu lalu barusan ke sana ya, ke BCA. Oke, tapi intinya hidup saya berdampak untuk orang lain. Dan saya juga nggak nyangka, ternyata ketika kita hari ini memikirkan hidupnya orang lain, percaya deh, Tuhan Yang Maha Esa akan memikirkan hidupmu. Tapi kalau kamu setiap hari mikirin dirimu sendiri, yang penting cuan, orang lain jogrok urusannya wong liya. Yang penting saya untung cepat. Yang penting saya hari ini bisa cepat kaya. Percaya sama saya, Tuhan itu Maha Adil. Tuhan tidak mikirin kamu, tapi Tuhan yang mikirin orang lain. Jadi saya ulangi, kalau Anda setiap hari mikirin orang lain, Tuhan akan mikirkan kamu. Tapi kalau kamu setiap hari mikirkan dirimu sendiri, Tuhan mikirin orang lain. Jadi rezekinya lari ke orang lain. Rezeki itu adil, seperti sinar matahari. Dia netral, dia nggak lihat kamu itu orang hitam, putih, mau orang Sumatera, mau orang Sulawesi, mau orang Jawa, mau orang Bali, semuanya adil. Siapa yang dapat sinar matahari, semuanya rata. Nah, saya percaya itu. Seringkali pengusaha itu selalu disampaikan begini, kalau kamu mau kerja itu fokus. Ya, tadi Pak Hermanto juga 20 tahun fokus begitu. Tetapi di dalam perjalanan pebisnis itu banyak sekali opportunity. Dan akhirnya Tankop punya banyak sekali usaha di bawahnya. Pak Chandra juga punya 6 perusahaan. 7 sih, 7 perusahaan. Itu CV-nya belum diganti. Nah, berarti kan sebetulnya fokus itu gimana sih Pak? Fokus itu harus nekuni satu, diselesaikan, atau fokusnya itu fokus bagaimana Pak? Kok banyak sekali? Kira-kira ya. Saya dulu ya. Boleh. Jadi gini, di perusahaan saya yang pertama, saya selaku pendiri dan juga perintis PT KK Indonesia waktu itu saya merintis total hampir sekitar 15 tahun pertama. Nah, jadi saya tidak pernah berbeda ke bidang yang lain. Ya, itu bergerak di industri direct selling. Kami 3 produk utama, jadi skincare, health food, sama consumer goods. Nah, di 3 produk ini, lini bisnisnya semakin lama semakin berkembang. Dan doakan kami akan IPO sebelum tahun 2025. Nah, itu satu. Kemudian, 15 tahun saya nggak pernah melirik. Nah, apakah selama 15 tahun itu banyak tawaran? Banyak sekali. Yes. Apalagi anak muda sekarang ini kan paling nggak tahan kalau pegang duit. Betul. Wah, kalau pegang duit, kalau dulu nggak punya duit, nggak dipandang orang. Sekarang pegang duit, gengsinya mulai naik. Yep. Nah, akhirnya kalau gengsi naik, anak muda ini mudah panas. Wah, lihat temennya punya ini, dia ikut.
Oke. Akhirnya uang yang dihasilkan selama puluhan tahun bisa habis sekejap. Kalau dia tidak selektif, masuk di bidang yang tidak dia kuasai. Tidak dia kuasai. Padahal dia menguasai bidang itu berpuluh-puluh tahun. Yap. Bisa jadi itu sumber rezeki dia. Yap. Tetapi ketika dia pindah ke usaha yang lain yang tidak dia kuasai, bisa jadi uang itu hilang dalam sekejap. Oke. Dan yang kedua, manusia itu punya sifat serakah. Silakan. Oke. Nah, serakah ini adalah kuncinya tentang pengendalian diri. Makanya senior-senior kayak Pak Hermanto, kayak ada Datuk guru kita, ini adalah kuncinya itu pengendalian. Mereka itu duit udah triliunan, tapi tidak serakah. Lah sih biasanya serakah ini baru oleh cuan cap tiao wis serakah, cuan cap do tiao serakah. Mari ngono cuan apa ciak kue tiao gak iso ngono ceritanya. Iya. Karena apa? Karena serakah. Wah udah merasa menjadi OKB, tapi itu proses hidup. Nah setelah tahun ke-15, tahun ke-16 saya mulai buka usaha yang kedua, usaha yang ketiga, sampai dengan hari Berarti 15 tahun itu fokus di awal ya Pak ya? fokus. Tetapi saya tetap membuka anak usaha yang lain yang tidak jauh berbeda dari bidang yang saya kuasai. Oke. Masih di dalam Tetap bidang yang ranah usaha yang saya kuasai. Jadi saya nggak mungkin lanjut sampai ke bidang yang tidak saya kuasai. Contoh, Ya. apakah selama 15 itu banyak tawaran? Oh banyak sekali. Iya. Kemudian ada yang kemarin menawarkan saya bisnis perikanan. Saya itu bukan bidang saya. Iya. Iya. Ada yang menawarkan saya kemudian bisnis yang tidak saya kuasai. Saya bilang serahkan ke teman saya aja. Ya, apakah dalam perjalanan bisnis itu saya pernah gagal dalam bidang investment atau membuka usaha? Pasti pernah. Ya. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai bangkrut, tapi saya menganggap itu sebagai sebuah pembelajaran. Pembelajaran. Iya, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Baik, baik. Terima kasih dong. Apa sudah untuk Pak Chandra dong?